Minggu yang lalu saya berbicara tentang Abram, ya, dia pergi dari Ur Kasdim ke Haran. Kemudian minggu lalu kita bicara Abram itu ada di Mesir. Nah, sekarang Abram itu kalau kita melihat Kejadian pasal 13, kita akan berbicara di sana tentang Abram melepaskan hak. Hak apa itu yang dia lepaskan? Yaitu hak atas daerah yang subur, hak atas penguasaan tempat yang luar biasa indah, tetapi diberikan kepada Lot. Saudara-saudara, kalau kita punya hak untuk mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat berharga, apakah kita akan melepaskannya ataukah kita akan mengambil untuk diri kita sendiri? Saudara, saya bersama anak saya Chloe, dia bersama dengan saya setiap malam itu ada siaran antara saya dengan dia untuk acara anak-anak. Nah, ada satu cerita dalam acara itu, yaitu seorang petani, dia dijanjikan akan mendapatkan harta uang perak dalam sebuah kendi. Begitu dia pergi ke tanah pertaniannya, dicangkul, ya saudara, tanahnya itu di dalam tanah ternyata ada kendi. Mengambil, biarlah kamu yang mengambil. Nah, kadang-kadang kita diperhadapkan seperti itu. Nah, ini memang susah untuk dijalankan, apalagi kalau kita keturunan orang pelit, ya saudara. Tetapi di dalam Tuhan kita belajar bermurah hati. Katakan sama-sama, murah hati. Karena Tuhanku murah hati, saya murah hati. Haleluya, amin. Saya menyapa dulu untuk semua saudara yang mendengarkan lewat Facebook dan yang mendengarkan lewat YouTube, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada di rumah dan yang ada di gereja, ya. Gereja biasanya penuh, isinya 60, 80, 100 orang, tetapi di sini sekarang isinya haleluya, ya. Puji Tuhan. Kita jaga jarak, tapi saya bersyukur kita boleh beribadah kembali bersama-sama. Nah, saudara, kita buka sama-sama Kejadian pasal 13. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20, ya. Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Saudara yang di rumah yang sudah dapat juga katakan amin. Haleluya, ya. Kejadian 13 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkalian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya.
sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Haleluya. Ini kisah antara Abram dan Lot. Kalau kita pelajari firman Tuhan minggu lalu, Abram ada di Mesir dan kemudian dia pergi keluar dari Mesir karena Firaun mengusirnya. Saudara, ini adalah mujizat dalam hidup Abram. Kenapa? Karena pertama, Abram itu sudah menipu Firaun. Dia berkata Sarai istrinya itu adalah adiknya, sehingga Abram kemudian menyerahkan istrinya kepada Firaun dan Firaun mengambil Sarai menjadi istrinya. Tetapi ternyata saudara, ketahuan oleh Firaun bahwa Sarai itu adalah adiknya apa istrinya? Istrinya, ya. Istrinya juga sebetulnya adiknya, sepupu, ya. Tetapi sebetulnya benar-benar adalah istrinya. Abram berkata itu adiknya, ya saudara. Berarti Abram menipu Firaun. Nah, saudara, kalau orang menipu kepada raja, ya, kepada Firaun, biasanya itu apa hukumannya? Mati biasanya, ya saudara. Tetapi Tuhan menolong Abram. Tuhan menyelamatkan nyawa Abram. Firaun tidak membunuh Abram, melainkan apa? Membebaskan Abram. Pergi, kamu pergi aja. Kamu sudah menipu saya, ya. Mestinya Firaun bunuh dia karena dia sudah menipu raja loh, bukan menipu sembarang orang, tapi menipu raja Firaun, ya. Tetapi malah Firaun memberi dia kesempatan untuk hidup dan melepaskan Abram bersama dengan Sarai. Mestinya dua orang ini mati, ya, karena mereka sudah menipu Firaun. Tetapi malah Firaun membebaskan mereka dan bahkan Firaun apa? Kalau kita membaca ayat pasal 12 ayat yang terakhir itu dikatakan ayat 20, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Mestinya Firaun berkuasa juga untuk mengambil kepunyaan Abram. Kamu sudah menipu saya, ya, kurang ajar kamu saya bunuh, ya. Tetapi dia nggak bunuh. Kamu saya ambil hartamu, pergi aja kamu, ya. Tapi harta kepunyaannya diberikan. Ini kalau bukan Tuhan yang memberkati Abram dan istrinya, nggak mungkin terjadi. Saudara, mari kita lihat. Seharusnya kita berdosa, ya. Kata Tuhan itu harusnya menurut Alkitab Perjanjian Lama harusnya sudah mati kita. Orang yang berzina yaitu harusnya dilemparkan batu. Kita ingat bahwa ada seorang perempuan berzina, orang-orang Israel dilempar batu. Orang yang tidur dengan istri orang lain harusnya mati. Orang yang berbuat mencuri tangannya harus dipotong, ya. Orang yang mengingini harta orang lain harusnya mati, saudara. Orang yang mencuri harusnya mati. Orang yang membunuh harusnya mati. Coba saudara pikir berapa banyak kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Harusnya kita itu mati. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dia menyelamatkan hidup saya dan saudara. Dan kita itu diselamatkan. Nah, ini Abram mengerti persis kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Abram, saudara, kalau kita membaca, ya, Abram itu dia mengampuni Lot yang sudah, saudara, mau mengambil semua harta yang paling indah, ya, di tanah Yordan itu, di lembah Yordan itu. Saudara, kita melihat Abram diampuni Firaun, dilepaskan pergi, dan istrinya semuanya dilepaskan oleh Firaun. Ini merupakan sukacita dalam diri Abram. Lalu saudara, kita sendiri yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, saudara, kadang-kadang kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, Abram, saudara, menerima pengampunan dari Tuhan. Dia itu merasa, oh ya, saya ini harusnya mati. Tapi saya, saudara,
mengampuni Lot keponakan saya. Ini dia, ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama, Lot itu sebetulnya, kalau kita dari awal mengikuti kisah Abram ini, Lot ini adalah sepupu Abram. Dia ikut Abram. Kenapa? Karena bapaknya itu Haran, saudara daripada Abram, sudah meninggal. Lot tidak punya apa-apa. Lalu dia ikut Abram, ternyata Lot itu kemudian mendapatkan harta yang banyak juga. Jadi Lot yang tadinya tidak punya apa-apa ikut Abram sampai dia memiliki banyak harta, saudara. Lalu ternyata terjadi perkelahian. Lalu Lot memilih tempat yang paling indah dibandingkan Abram. Tanah Yordan, lembah Yordan yang subur, saudara. Abram berkata, ya sudahlah, kalau memang kamu pilih itu, kalau kita baca tadi kan, silakanlah. Abram itu mengampuni Lot, ya. Mestinya kalau saya kurang ajar kamu, ya, saya sudah angkat kamu, ya, bapakmu sudah meninggal, ya. Kamu ikut saya dari awal, yang kamu gak punya apa-apa. Sekarang kamu punya harta yang banyak, malah kamu pilih yang paling indah lagi dari semua tanah di lembah Yordan itu. Kamu, wow, kalau bisa berkelahi, ya. Tapi Abram gak, Abram mengampuni Lot, ya. Ya sudahlah, kalau memang kamu pilihannya, kita baca tadi. Kamu memang pilihannya lembah Yordan yang subur, silakanlah kamu pilih, ya. Abram itu mengampuni Lot. Kenapa, saudara? Karena Abram itu sudah merasa bagaimana Tuhan mengampuni dosanya dan bagaimana Firaun itu melepaskan dia oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan hati Firaun juga, ya, melepaskan Abram dan hartanya dan istrinya. Jadi kita lihat bersama-sama, siapa yang diampuni harusnya mengampuni. Amin, saudara. Yang banyak diampuni dosanya harus juga lebih banyak mengampuni kesalahan orang. Amin, saudara. Katakan sama-sama, saya diampuni oleh Tuhan, saya juga harus mengampuni. Amin, saudara. Satu kali Tuhan Yesus memberi ilustrasi. Ada seorang yang datang kepada seorang kaya, ya. Lalu dia berkata, Tuhan ampuni saya, hutang saya banyak, saya tidak dapat membayar semua hutang-hutang saya. Lalu Tuhan itu berkata, ya sudahlah, kalau kamu gak bisa bayar, saya bebaskan hutang-hutang kamu. Harusnya dia di penjara, harusnya disita semua hartanya. Tapi Tuhan itu sangat murah hati. Ya sudahlah, kalau kamu gak mampu membayar, udahlah saya bebaskan hutangmu, ya. Tetapi orang itu ketika dia bertemu dengan orang lain yang berhutang kepadanya, malah orang itu dicekik, kamu harus bayar hutangku, saya buang kamu ke penjara. Akhirnya yang berhutang kepadanya dilemparkan ke penjara. Teman-temannya, saudara-saudara berkata, wah ini orang, ya, sudah diampuni oleh raja, sudah diampuni oleh tuannya, ya. Lalu mereka lapor kepada Tuhan, Tuhan itu orang yang sudah kamu ampuni, malah dia tidak mengampuni orang yang berhutang kepadanya. Tuannya marah. Kalau begitu, ya, hutangnya tetap ada, lemparkanlah orang itu ke penjara. Saudara, kalau kita mengampuni, kita akan diampuni, saudara, ya. Kalau kita tidak mengampuni, kita itu kemudian apa? Tidak diampuni. Haleluya. Ya, saya bersyukur menerima pengampunan dari Tuhan. Semakin saya merenungkan lebih dalam, ternyata dosa saya semakin banyak, ya. Banyak dosa saya di masa yang lalu, bahkan sampai dengan hari ini juga saya ada dosanya, ya. Semakin banyak saya merenungkan, ya, dosa saya yang banyak, semakin saya dipenuhi dengan pemikiran bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya itu bisa diampuni. Jadi setiap kali saya berlutut, berdoa, Tuhan, terima kasih, kasih-Mu begitu besar dalam hidup saya. Dosa saya yang banyak, tapi ternyata kasih-Mu yang lebih banyak telah mengampuni saya. Sehingga sekarang semakin bertambah usia saya, semakin saya menyadari, oh iya, kalau ada orang berdosa, bersalah kepada saya juga harus mengampuni dia, ya. Kalau perlu saya kirimin dia makanan, ya, haleluya. Kalau perlu saya kirimin dia berkat, kalau perlu saya kirimin dia kasih, ya. Itu dia, saudara. Kenapa? Karena semakin saya merasakan kasih yang besar dari Tuhan dalam hidup saya, semakin saya harus mengasihi orang lain. Abram juga begitu, saudara. Dia sudah melihat, aduh, nyawa saya ini harusnya dibunuh, ya, oleh Firaun, diambil oleh Firaun. Tapi saya diberikan kesempatan untuk bebas, ya.
Jadi Lot juga dibebaskan. Ya udahlah, daripada kita berantem, lebih baik kamu pergi, nggak apa-apa. Kamu pilih yang terbaik saja. Abraham memberi dengan luar biasa. Saudara, kalau kita menyimpan sakit hati, ya kita itu akan kena penyakit. Semakin kita simpan sakit hati, kemarahan, semakin kita itu tidak bahagia dan semakin kita itu akan kena penyakit. Tetapi semakin kita melepaskan pengampunan, semakin kita mengampuni orang lain, semakin kita memberikan kepada dia pengampunan, kita semakin akan bebas. Hati kita bebas, orang itu juga bisa bebas. Ya, semakin kita menyimpan sakit hati, kemarahan terhadap orang lain, semakin kita terikat dan kita tidak akan menerima kebebasan dan kelepasan. Kalau kita mengampuni orang, Tuhan mengampuni kita dan kita bebas dari semua penyakit. Penyakit sakit hati, penyakit kemarahan, penyakit ginjal, penyakit jantung, dan semua penyakit itu membuat kita menjadi tidak bebas. Tetapi semakin kita melepaskan diri daripada sakit hati, maka semakin kita itu akan bebas. Mungkin orang itu adalah orang yang sangat kita kasihi, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, ya, mertua kita, bos kita, atasan kita, sesama jemaat, sesama orang Kristen, adik kita, atau siapapun. Orang itu bisa siapa saja, saudara, menyakiti kita. Dan itu, saudara, membekas dalam diri kita. Itu bertahun-tahun kita simpan sakit hati, simpan kemarahan kepada dia, kepada orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita, kepada bos kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun. Saudara, itu menghambat berkat. Itu membuat kita mimpi buruk. Itu membuat kita sakit hati. Dan itu membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau saudara menyimpan sakit hati, menyimpan kemarahan orang, itu membuat saudara terhalang berkatnya. Itu membuat kita kena penyakit, saudara. Tetapi kalau kita mengampuni, kita bebaskan hati kita dari semua yang mengikat kita, dari semua sakit hati, kemarahan kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada mertua, kepada siapa saja yang menyakiti kita, yang mengambil, yang membunuh, atau yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Saudara, ketika kita melepaskan pengampunan itu, kita mengalami kemenangan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, ini dia. Kalau kita melepaskan pengampunan, kita akan diampuni oleh Tuhan dan kita bebas. Nah, Abraham melepaskan pengampunan itu dan dia menjadi bebas. Malahan, saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab, ya, ketika dia melepaskan lembah Yordan yang subur itu, ternyata nanti Tuhan akan memberikan dia tanah yang lebih luas, yang lebih diberkati dibandingkan oleh Lot, saudara. Ya, kalau kita baca firman Tuhan nanti, ya, malah tanah yang dipilih oleh Lot, kekayaan Lot yang banyak itu nanti itu hancur oleh karena apa? Hujan belerang yang membakar tanah itu. Tetapi Abraham yang ternyata memilih sesuatu daerah yang sebetulnya tidak lebih subur dibandingkan Lot, malah diberkati. Jadi kalau kita memilih mengampuni, ternyata di sana kita akan menerima pengampunan dan berkat yang lebih banyak. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-5 tadi, ya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Saudara, Lot itu tadi saya katakan dia berangkat dari anak muda yang bapaknya meninggal, nggak punya apa-apa, ikut Abraham. Tapi ternyata kita baca ayat yang ke-5 di sini, Lot itu sekarang sudah punya domba, sudah punya lembu, dan sudah punya kemah. Dan harta Lot itu sudah banyak dan bisa menyamai banyaknya harta Abraham. Nah, kita berpikir, dari manakah harta Lot itu? Ternyata Abraham itu dia adalah orang yang murah hati, ya. Dia membagikan sebagian hartanya untuk Lot. Dan Lot mengusahakannya sehingga hartanya juga jadi banyak. Jadi Abraham itu telah menerima banyak dari Tuhan dan dia memberi kepada Lot.
Dan kalau kita baca juga firman Tuhan minggu lalu juga sudah kita bahas, Abram yang memberikan istrinya kepada Firaun, Firaun juga memberi banyak kepada Abram. Lalu harta yang dari Firaun itu juga dibagikan kepada Lot. Jadi Abram ini kalau kita teladani adalah orang yang suka memberi, ya. Selain dia tadi banyak mengampuni, Abram juga adalah seorang yang suka memberi. Nah, kita lihat bersama-sama, kalau orang yang suka memberi, dia itu pasti akan diberi, ya. Haleluya. Kalau multimedia bisa tampilkan slide, ya, itu sudah ada di WhatsApp tadi pagi dikirimkan, itu lebih bagus, ya. Itu bisa kelihatan, ya. Kalau yang di YouTube atau di Facebook itu bisa kelihatan, nah, itu lebih baik lagi. Nah, di slide yang saya buat itu ada seorang yang namanya Michael Carroll, ya. Nah, Michael Carroll itu adalah seorang yang menerima banyak, yaitu apa? Dia menerima lotre yang dia menangkan lebih dari 100 miliar. Dia seorang pemungut sampah, tukang sampah, lalu kemudian dapat lotre, ya, itu 100 miliar. Waduh, itu sangat-sangat banyak, ya. Ini katakanlah ruko ini 1 miliar harganya. Kalau dia punya 100 miliar berarti dia bisa punya 100 ruko, ya, saudara. Bayangkan satu blok ini sampai deretan ke pasar Poris ini punya dia sendiri sebetulnya kalau dia beli. Tetapi Michael Carroll ini dia tidak mampu mengelola uang yang banyak yang dia dapat. Jadi ketika dia menerima uang yang banyak itu, ya, 100 miliar itu, lebih daripada separuh atau sekitar 50 miliar itu hanya dibelikan obat bius, kokain, dan minuman-minuman keras. Jadi bayangkan 50 miliar cuma dipakai untuk membeli obat bius, dan sisanya dipakai untuk hura-hura, ya. Dia bayar pelacur, dia bayar kehidupan mewah lainnya. Dan 100 miliar itu hanya bertahan selama 10 tahun. Dan setelah itu dia miskin, uangnya habis, dan kembali menjadi tukang sampah lagi. Dari tukang sampah terima uang lebih dari 100 miliar, 10 tahun uang yang segunung itu habis dan kembali menjadi tukang sampah. Lihat saudara, kalau kita punya uang banyak lalu kita pakai untuk diri kita sendiri, ya, memuaskan hawa nafsu kita, ya, menghabiskan itu untuk berfoya-foya, ya, kita beli yang kita inginkan, yang kita pakai obat bius, kita beli yang pokoknya memuaskan daging. Ternyata uang yang segunung itu habis dan kita sendiri akan menjadi apa? Menjadi gelandangan. Nah, ini sebetulnya sama persis seperti Lot. Lot punya uang yang banyak, ya, punya harta kekayaan yang banyak, lalu dia pilih tempat yang subur. Ternyata tempat yang dia pilih itu adalah tempat Sodom dan Gomora. Lalu sudah tahu firman Tuhan, ternyata Tuhan mengirimkan belerang dan hujan belerang sehingga daerah Lot itu habis. Harta kekayaan Lot itu nanti kalau kita baca habis, saudara, ya. Dan dia kemudian yang tadinya orang kaya keluar hanya bersama dengan istri dan anak-anaknya. Di tengah jalan malah istrinya jadi tiang garam. Tapi kita lihat Abram yang memberi kepada Lot malah diberkati oleh Tuhan. Abram malah diberikan tanah oleh Tuhan. Tuhan berkata, kamu lihat utara, timur, barat, selatan, jalani tanah itu. Sepanjang kamu berjalan di tanah itu aku berikan kepadamu. Dan kemudian Abram tetap menjadi orang yang kaya dan sangat kaya, dan bahkan dia menjadi raja. Jadi saudara, kalau kita memberi, firman Tuhan katakan malah kita akan diberi. Orang yang memberi, dia malah akan diberi oleh Tuhan. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25, ya. Di situ ada firman Tuhan berkata begini. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
Abram itu harusnya berkuasa atas Lot, berkuasa atas tanah daerah Yordan. Tapi malah dia beri, sudah Lot, ambil aja ini ya, hartaku saya berikan kepadamu. Tanah Yordan itu udah kamu ambil aja. Ini lihat sifat murah hatinya Abram ya. Sifat murah hatinya Abram. Kenapa? Karena Abram sudah menerima banyak dari Tuhan. Ingat lagi bagaimana dia di Mesir, harusnya dia dibunuh oleh Firaun. Tetapi Firaun membebaskan dia. Dan bahkan Firaun memberi kekayaan kepadanya. Lalu Abram yang sudah menerima banyak kemurahan hati dari Tuhan yang menggerakkan Firaun, dia juga bermurah hati terhadap Lot, keponakannya. Saudara, seberapa banyak kita di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, seberapa banyak saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini juga menyadari bahwa saya menerima banyak dari Tuhan. Saya sudah mendapatkan banyak dari Tuhan. Dan sekarang waktunya saya memberi juga untuk Tuhan. Saya memberi juga untuk pekerjaan Tuhan. Saya memberi juga untuk hamba Tuhan. Saya juga memberi kepada orang-orang di sekeliling saya yang membutuhkan. Seberapa banyak kita? Saudara, kebanyakan orang hanya mau menerima. Kebanyakan orang hanya mau mengambil. Tetapi firman Tuhan berkata, lebih diberkati yang memberi daripada yang menerima. Haleluya. Dan ini Abram sudah lakukan. Abram sudah lakukan. Dia memberi kepada Lot. Kenapa? Karena dia merasa dan dia mengingat bagaimana Tuhan sudah memberi kepada dia. Saudara, kalau kita mengingat bagaimana Tuhan sudah memberi kepada kita, saudara, kita memberi kepada Tuhan. Pak Hendra, tapi zaman sekarang zamannya susah, zamannya sulit. Saudara, sesulit-sulitnya kita, saya mau kasih tahu sama saudara, lebih banyaklah kita memberi daripada kita menerima. Semakin banyak kita menerima, semakin banyak kita harus memberi. Amin, saudara. Ini dia. Saudara, kita jangan mengambil untuk diri sendiri. Seperti Michael Carroll tadi ya. Dia terima banyak, 100 miliar lebih, tapi dia pakai untuk diri sendiri. Ternyata apa? Habis, saudara, uangnya. Dan dia jadi miskin lagi. Abram, dia menerima banyak. Dan dia memberi untuk Lot. Dan nanti kalau kita pelajari minggu depan dan minggu depannya lagi, bahkan kepada Melkisedek dia memberi 1/10 dari semua yang dia miliki. Saudara, Abram itu seorang yang murah hati. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kemurahhatian Tuhan. Kalau engkau diberi oleh Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan, berilah kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin, haleluya. Kita punya banyak keperluan dalam gereja. Bahkan untuk multimedia saja ya kita punya. Kalau saudara lihat list gereja kita, ya itu ada keperluan untuk beli ini, beli itu, beli laptop, beli kamera ya saudara. Ini kita pakai kamera satu ini, kameranya rusak. Jadi kita butuh ya saudara untuk membeli kamera kita. Mengapa Pak Hendra perlu kamera ya? Kan kita sudah punya ya, kita masih tetap butuh. Kenapa? Karena kita punya orang-orang yang melihat, menonton kita di rumah itu lebih banyak lagi ya. Yang di gereja ini sudah banyak, di rumah lagi lebih banyak lagi, dan kita ingin berbagi dengan mereka ya. Maka saudara, kita membutuhkan persembahan dari saudara untuk membeli peralatan-peralatan ini. Saudara-saudara, saya ingin kita semua yang mendengarkan bisa memberi kepada Tuhan untuk keperluan gereja ini. Nah, banyak orang yang sudah menerima, tetapi kalau mereka tidak memberi, saudara, malah itu akan habis dan itu akan menjadi kutuk buat mereka, seperti Michael Carroll itu. Tetapi kalau orang memberi, malah orang itu akan diberi, seperti kita pelajari daripada Abram. Nah, lihat lagi kisah Abram ini, bahwa wah, ini puji Tuhan nih, ini slide-nya sudah muncul ya. Terima kasih tim multimedia. Yang ketiga, kita lihat bersama-sama. Siapa yang lebih waras harusnya lebih mengalah ya. Kejadian 13 ayat 8 dan 9 yang kita sudah baca tadi. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu,
sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Siapa yang lebih waras harusnya lebih mengalah. Abraham ini waras, ya saudara. Yang pertama kita pelajari prinsip hidup Abraham. Siapa yang sudah diampuni harus mengampuni. Yang kedua, siapa yang sudah menerima harus memberi. Yang ketiga, siapa yang lebih waras harus lebih mengalah, ya. Kalau Abraham menuntut haknya, harusnya tanah itu miliknya dia. Lembah Yordan yang subur harusnya milik dia. Kenapa? Karena Abraham itu orang tua daripada Lot, ya. Lot itu anaknya dia sebetulnya, ya. Bahkan anak pungut karena itu anak saudaranya laki-laki. Lot itu sebetulnya nggak punya hak. Tetapi lihat, Abraham itu melepaskan hak. Dan ketika terjadi perkelahian antara gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham mengalah. Nah ini dia, ya, sikap seorang yang dewasa, ya. Jadi sikap dewasa ini bisa ditemukan dalam diri orang yang usianya sudah lanjut, tapi juga dalam diri orang yang masih muda, ya. Kalau orang itu waras, orang itu bersikap dewasa, ya, maka dia akan mengalah. Mengalah itu artinya apa? Menjadi kalah, ya. Nah, kita ini, ya, maunya selalu menang, ya. Sejak awal kita ini mau selalu menang. Tetapi kalau mengalah ini kayaknya kita nggak mau, ya saudara. Makanya sejak dari kecil kita belajar main game, ya. Maunya apa? Menang gitu ya saudara. Kalau saya sama anak saya main game, dia nggak mau kalah, ya. Sejak kecil kita itu, ya, sudah dilatih harus menang, ya. Chloe itu kalau dia main game, kalau dia kalah dia nangis. Tapi kalau dia menang, senang sekali, ya. Dan saya percaya kita semua juga di sini selalu pingin menang. Betul saudara, ya? Jarang kita mau kalah, ya, dan kita mau mengalah itu jarang, ya. Sehingga ketika ada orang mau merampas hak kita mau melepas, kayaknya kita susah, ya. Dan saya bergumul juga untuk mengalah, ya, saudara. Tahun-tahun di mana awal-awal hidup pernikahan kami, ya, saudara, saya maunya selalu menang, ya. Tetapi saudara, saya belajar belakangan, ya, untuk mengalah, ya. Semakin orang bertambah usia, ya, semakin orang itu harusnya jadi dewasa. Dan orang kalau dewasa itu harusnya adalah orang yang banyak mengalah, ya. Ya sudahlah, yang penting kamu berbahagia, ya. Yang penting ya kita tidak ada perselisihan, perkelahian, ya. Di sini kita baca bersama-sama, Abraham berkata kepada Lot, janganlah ada perkelahian antara aku dengan kamu karena kita ini kerabat. Kita ini bersaudara, ya. Aku ini pamanmu, kamu keponakan, udah jangan berantem lah, udahlah kamu pilihlah, kira-kira begitu. Nah ini Abraham ini orangnya waras, ya. Tapi kalau ada orang ketemu orang yang stres, yang gila, ya, ini sudah diajak berantem begitu, ya. Saudara, saya belajar banyak untuk mengalah. Dan Abraham banyak juga mengalah. Kenapa? Karena dia lihat Tuhan sudah membuat Firaun mengalah, ya. Ya sudahlah, ya, lepaskanlah gitu, ya, saudara. Berikanlah kira-kira, ya. Tuhan sudah membuat Abraham itu melihat dengan mata sendiri. Harusnya Firaun membunuh dia, harusnya Firaun mengambil istrinya, harusnya Firaun merampas semua hartanya. Tapi Tuhan telah membuat Firaun melepaskan haknya. Udah pergilah, pergi, bawa istrimu, bawa hartamu, pergi. Dan Abraham menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran hidup yang sangat penting dalam hidup Abraham. Siapa yang dewasa adalah dia yang mampu mengalah demi kebaikan semua orang. Abraham melihat kebenaran ini. Akhirnya ketika dia berhadapan dengan Lot, dia berkata, ya sudahlah, ya. Sama seperti Firaun yang berkata, ya sudahlah, ya. Tuhan telah membuat Abraham mengerti bagaimana cara menjadi orang dewasa. Saudara, kita juga, ya, dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, kita belajar untuk menjadi orang yang dewasa, ya. Kita belajar untuk mengalah. Mengalah itu bukannya menjadi kalah, tetapi mengalah itu untuk kebaikan, itu berarti pemenang.
Orang yang mengalah itu untuk suatu step yang lebih tinggi, dia itu akan menjadi pemenang. Mengalah artinya mundur sebentar ya, dan itu akan maju lagi ya. Dulu saya biasa lompat satu parit ya bersama teman-teman ya. Kalau ada parit atau kali kecil, kalau kita mau mundur dulu ya, baru kemudian kita lari. Nah, Abram dia mengalah terhadap Lot. Ya sudahlah, biarkanlah ya, lepaskanlah haknya, itu adalah hak saya. Tapi sudahlah, saya memberi, saya mengalah ya. Dan itu menjadi berkat bagi Abram. Tuhan melihat Abram. Dan nanti kita baca, yang tadi sudah kita baca, Tuhan berkata, Abram lihatlah tanahmu. Ya, setelah Abram dan Lot berpisah, ya, Tuhan berkata, lihatlah Abram ke kiri, ke kanan, ke utara, timur, barat, dan selatan. Sejauh kakimu melangkah, tanah itu aku berikan kepadamu. Dan Abram tidak pernah kekurangan berkat. Kalau orang mengalah, dia itu tidak akan kekurangan berkat. Kita belajar hal yang indah daripada Abram di sini, ya, saudara. Haleluya. Dulu di gereja ini ada seorang yang memberi mimbar, memberi keyboard, memberi banyak ya untuk gereja ini. Tapi suatu kali, saudara, dia berselisih dengan saya, lalu kemudian dia berkata, saya mau ngambil semuanya, katanya, saudara ya. Saya berkata kepada istri, ya udah kita kasih ya. Lalu dia datang, dia ambil semua keyboard, di mimbar semuanya, udah kita kasih, kita memberi ya, saudara. Tapi ternyata yang diambil mimbar kayu, tapi Tuhan ganti ini, Pak Yohanes bikin mimbar dari besi. Haleluya, lebih bagus. Puji Tuhan ya. Yang kita dapat lebih banyak lagi daripada yang diberi ya, yang diambil sama dia ya. Kemudian ada barang-barang, lebih indah lagi daripada yang diambil. Saudara, ketika kita memberi ini memang susah ya. Ketika kita mengalah ini memang susah ya. Tapi kalau kita belajar untuk mengalah, untuk perdamaian, itu akan membuat hati kita bersuka cita dan kita akan mengalami kemenangan, saudara ya. Itu dia. Kalau kita ngotot-ngototan malah jadi berantem, pertengkaran, dan tidak selesai, dan menang jadi abu, kalah jadi arang. Buat apa, saudara ya? Siapa yang lebih diberkati harusnya lebih memilih melepaskan hak. Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Siapa yang lebih diberkati harusnya lebih memilih melepaskan hak. Abram melepaskan hak. Kenapa? Karena dia sudah diberkati oleh Tuhan. Saya merasa diberkati oleh Tuhan, maka saya melepaskan hak. Saya merasa diberkati oleh Tuhan, maka saya memberi. Ya, saudara, kami bersama Ibu Gembala ya, itu bekerja. Ya, itu untuk apa? Untuk kami, saudara, bisa memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kami tidak mau hanya menerima saja, tetapi kami mau, ya saudara, Tuhan memberkati kami dengan, seperti Rasul Paulus berkata, dengan keringat saya melayani Tuhan ya, menjadi seorang tukang kemah ya. Paulus itu menjadi tukang kemah. Yesus menjadi tukang apa? Tukang kayu ya. Yesus jadi tukang kayu. Kita bekerja untuk apa, saudara? Untuk kita lebih banyak memberi. Kita diberkati supaya kita bisa memberkati. Makanya tadi Nail berkata ya, kita itu victory diberkati bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus kita diberkati supaya kita memberkati orang lain. Nah, di masa pandemi COVID-19 hari-hari ini banyak orang kesulitan, dan saya tahu saudara juga kesulitan. Nah, tapi saya mau kasih tahu rahasia. Kalau kita memberi, kalau kita memberkati orang lain, malah kita akan diberkati. Jadi kalau Tuhan menggerakkan saudara memberi, melepaskan hak saudara akan uang, akan sesuatu, akan apa saja, lebih baik kita beri. Kalau Tuhan sudah gerakkan kita beri, kita beri. Kenapa? Karena itu adalah jalan dari Tuhan untuk memberkati kita. Jangan ditahan-tahan.
Tapi Pak Hendra ini kurang. Ya kalau kurang, ya saudara, justru kalau kita memberi, malah kita akan diberi. Dan Tuhan memberkati Abram. Yang terakhir, siapa yang bersama Tuhan tidak usah takut menghadapi apapun. Prinsip kelima yang kita belajar daripada Abram dalam Kejadian 13 ini adalah siapa yang bersama dengan Tuhan tidak usah takut menghadapi apapun. Lot pilih tanahnya yang subur. Abram hanya dapat tanah yang tidak subur. Tapi Abram bersama Tuhan. Lot hanya bersama kekayaannya. Dan kita lihat kekayaannya itu tidak menyelamatkan dia. Malah kekayaannya itu hancur oleh karena orang-orang di sana jahat, ya. Tetapi Abram yang bersama dengan Tuhan itu, saudara, malah diberkati oleh Tuhan. Kejadian 13 ayat yang ke-14 sampai 15 berkata begini. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Abram memilih mengampuni, Abram memilih memberi, Abram memilih apalagi tadi? Dia melepaskan hak, ya. Dia memilih untuk mengalah. Malahan Abram itu lebih diberkati oleh Tuhan, diberikan tanah oleh Tuhan, bahkan keturunannya diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Jadi saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kuncinya di prinsip nomor 5 ini. Kalau kita bersama dengan Tuhan, asal Tuhan menyertai kita, asal Tuhan memberkati kita, gak usah takut ada orang lain merampas milik kita. Gak usah takut ada orang lain mencuri milik kita. Malah kita diberkati. Orang lain yang merampas, orang lain yang mengambil milik kita itu, dia kena kutuk oleh karena yang dia curi dari kita itu, ya. Gak akan berhasil mereka. Akan berhasil orang-orang yang mengambil, yang merampas, yang mencuri milik kita. Malah mereka kena kutuk karena mengambil milik kita. Tetapi kita yang merelakan, kita yang memberi, kita yang melepaskan hak kita, kita malah akan tambah diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberkati Abram dengan tanah yang tak terhingga, dengan keturunan yang banyak sampai dengan hari ini. Karena Abram telah belajar melepaskan haknya, telah belajar untuk memberi. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, yang suka memberi. Bahkan anaknya pun diberi. Cintanya diberikan kepada kita, pengampunannya diberi. Kok kita belajar menjadi orang yang pelit, ya saudara, ya? Mungkin karena budaya kita, mungkin karena keluarga kita, mungkin karena sifat kita. Tetapi kita belajar, ya, bahwa Abram dipanggil Tuhan keluar dari nenek moyangnya, dari rumah bapaknya, dari negerinya. 2 minggu lalu kita belajar itu. Dan Abram keluar untuk apa? Untuk dia tinggalkan semua budaya-budaya itu. Dan dia mengenakan budayanya Tuhan, hikmatnya Tuhan, kebiasaannya Tuhan untuk bermurah hati. Dan Tuhan izinkan dia ke Mesir untuk melihat bagaimana Firaun digerakkan Tuhan untuk bermurah hati kepadanya. Dan Abram belajar sekarang. Oke, Tuhan, saya belajar. Saya harus bermurah hati. Saudara, mari hari ini kita belajar bermurah hati. Kita belajar memberi. Kita belajar melepaskan hak kita. Memang itu hak kita. Tapi kita belajar melepaskannya. Dan saudara tahu, orang-orang yang melepaskan haknya adalah orang-orang yang sudah menjadi serupa dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita itu hanya menjadi pengguna saja sebetulnya di dunia ini. Jangan pernah mau jadi pemilik. Karena apa? Karena kalau orang mencintai dunia ini, maka dia tidak punya cinta akan Tuhan. Tapi kalau orang hanya berkata, oke Tuhan, terima kasih. Semua yang ada padaku, Engkau sudah beri untuk aku pakai saja, untuk aku gunakan. Dan semuanya ini bukan milikku, milikmu. Kalau Engkau minta aku serahkan, saudara. Maka saudara, engkau menjadi serupa dengan Tuhan. Semakin kita melepaskan hak kita, semakin kita menjadi serupa dengan Tuhan. Haleluya saudara. Jangan kita mengingini dunia ini, jangan kita mencintai dunia ini dan kita memegang erat-erat saudara.
justru semakin kita melepaskan, semakin kita akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang kita cintai jangan kita pegang erat-erat, ya saudara. Justru kita berani harus melepaskan, dan kita lebih mencintai Tuhan daripada orang itu. Uang, kekayaan yang kita punyai jangan kita pegang erat-erat untuk kita. Kita harus berani melepaskannya. Apa saja kekayaan yang kita miliki, kita berani untuk mencintai Tuhan lebih daripada utama. Maka saudara, engkau akan melihat kebebasan, kemenangan, ya saudara. Ya. Dulu ya saudara, kalau kita nggak ada uang ya, kita masuk rumah ya, jadi tenang. Tapi semakin banyak uang di rumah kita, ya saudara, semakin kita jadi takut ya. Jangan-jangan kita dicuri, kita dirampok, lalu kita banyak orang, ya saudara, memakai rumah mereka dengan teralis besi ya, dan kemudian digembok sehingga orang tidak bisa mencuri. Tapi beberapa minggu yang lalu ada satu rumah di Poris kebakaran ya. Keluarga itu tidak bisa keluar dari rumah. Kenapa? Sudah dikunci, digembok. Begitu rumahnya kebakaran ya, mau buka gemboknya nggak bisa. Kenapa? Panas, saudara. Ya, besi semua. Begitu mau dibuka panas, jadi nggak bisa kebuka. Akhirnya terkurung, mati di situ ya. Saudara, di rumah kami terbuka semuanya ya, saudara. Haleluya. Kenapa, saudara? Supaya apa? Kalau ada kebakaran, ada gempa bumi, kita gampang keluar, lompat, saudara. Ya, kita perlu berhati-hati, berwaspada. Tapi jangan sampai, saudara, itu kita sudah begitu ketakutan sehingga kita tidak berani melepaskan hak kita. Kalau Tuhan izinkan harta kita dicuri, diambil, saudara, Tuhan menginginkan hati kita tidak melekat di harta itu. Tapi kalau kita merasa, aduh sayang banget harta itu ya, saudara, itu berarti hati kita masih melekat kepada harta itu. Tapi kalau kita berkata, ya sudah, kalau Tuhan sudah izinkan ambil, Tuhan pasti ganti. Haleluya. Tuhan izinkan, Tuhan bertanggung jawab. Haleluya. Rambut kita satu pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi kalau diambil kompor, motor, mobil, diambil, ya sudah, diserahkan. Haleluya. Ya. Hari ini adik saya, dia kehilangan anaknya. Beberapa hari ini anaknya di rumah sakit ya. Dan baru tadi pagi dia baru mau berangkat ya, mau melihat anaknya sudah meninggal. Jadi saya berkata kepada adik saya tadi, ya sudahlah, kamu lepaskan ya. Memang berat sebagai seorang ibu ya, melihat anakmu itu dipanggil oleh Tuhan. Memang kita memiliki, kalau bisa anak ini bersama-sama dengan kita, tapi kan itu mustahil, saya bilang. Kita semuanya ini lagi antri ya. Antri untuk apa? Antri untuk pindah ke surga. Entahkah kamu atau dia yang akan pergi duluan. Nah, bersyukur dia yang pergi duluan ya. Kita sebagai orang tua kepingin dia itu bersama dengan kita. Tapi toh kalau dia bersama dengan kita, kita yang akan pergi duluan. Kan cuma soal siapa yang duluan. Jadi berani gak kita melepaskan hak kita? Jadi saya berkata, sudah, kamu lepaskan hak ya. Kita ingin bersama-sama. Saya juga ya, karena anak itu saya tahu sejak kecil ya, dulu bermain-main dengan saya ya. Kita pergi ke pantai, kita ke mall ya. Anak itu lucu ya, saudara. Saya merasa kehilangan juga keponakan saya. Baru hari ini ya, saudara. Tapi saya belajar untuk melepaskan hak ya. Kita mengasihi, tapi Tuhan lebih mengasihi dia. Haleluya. Seperti dulu kita belajar Ayub ya. Ayub ya, berkata, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya, saudara ya. Ketika anak-anak Ayub diambil kan, ya saudara, meninggal semua ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini kita berani nggak melepaskan hak kita ya? Kalau kita berani melepaskan hak kita kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Amin, saudara. Hari ini mari kita belajar melepaskan hak kita terhadap orang, terhadap pekerjaan, terhadap uang, terhadap apa saja. Firman Tuhan katakan, jangan hatimu melekat ke situ. Ketika hatimu melekat kepada orang-orang, kepada harta itu, engkau tidak melekat kepada Tuhan. Ketika engkau mencintai apa yang ada dalam dunia ini, cintamu kepada Tuhan gak ada.
Tetapi ketika engkau mencintai Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan semuanya kepadamu. Haleluya. Siapa yang bersama dengan Tuhan tidak usah takut menghadapi apapun. Amin. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Siapa yang bersama Tuhan tidak usah takut menghadapi apapun. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Hari ini biarlah kita meninggikan Yesus. Biarlah Dia adalah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hanya Yesus yang kita cintai dalam dunia ini. Bukan hartamu, bukan orang yang engkau cintai sekalipun, bukan apapun dalam dunia ini. Semua yang ada dalam dunia ini hanya sementara. Beranilah untuk melepaskannya. Beranilah untuk melepaskan haknya, hakmu daripada itu semua. Saudara, kalau kita memiliki semuanya, nggak apa-apa. Tapi jangan kita mencintainya lebih daripada Tuhan. Apakah itu handphonemu, apakah itu kendaraanmu, apakah itu rumahmu, apakah itu istri, suami, anak-anakmu, orang tuamu, atau siapapun dalam dunia ini. Belajarlah untuk melepaskan hakmu. Karena Allah pun telah merelakan anaknya mati di kayu salib. Dan Dia memiliki kita semua. Hari ini kita belajar melepaskan semuanya. Kita belajar melepaskan sakit hati. Kita belajar melepaskan kemarahan. Kita belajar untuk melepaskan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan mengampuni kita. Kita belajar melepaskan hak kita atas semua kekayaan-kekayaan kita. Tuhan akan memberkati kita. Kita belajar untuk memberi. Tuhan akan memberi kepada kita. Mari hari ini saudara renungkan firman Tuhan. Bukankah kita mau untuk memberi kepada Tuhan? Karena kita sudah diberi. Bukan kita mau untuk melepaskan hak kita. Karena Tuhan sudah melepaskan haknya kepada kita. Dan hari ini saya percaya ketika engkau melakukan itu, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Kita tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, atas segala Allah. Amin, amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi benar Tuhan dengan kuasa. Mari Tuhan datang, urapi kami yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Jamah dan penuhi kami dengan kuasa, dengan urapan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa, urapi kami segala
Roh Kudus. Ini hambamu. Amin, haleluya. Roh Kudus, yes Lord, mari penuhi hamba. Roh Kudus, oh Roh, mari Roh Kudus penuhi kami. Jalikan mata kami, oh buka hati kami untuk melihat pengampunan kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, penuhi hamba. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan api Roh. Benar Tuhan, oh dengan api Roh. Mari minta Roh Kudus menguasai engkau. Hamba meminta Tuhan, Roh Kudus menguasai kami, menjamah kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Datanglah Roh Kudus, jamah kami, jalikan mata kami, buka mata rohani kami untuk melihat kebenaran bahwa Yesus sudah mati bagi kami, bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya. Demikian juga kami perlu mengorbankan diri kami untuk melayani Engkau, untuk mengampuni orang lain, karena Engkau sudah mengampuni kami. Demikian kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh Tuhan, Engkau yang sudah memberikan anak-Mu bagi kami, kami pun perlu melepaskan hak kami atas orang lain, atas siapapun di dalam dunia ini. Yesus Tuhan, Engkau penuhi kami, haleluya, dan jamah kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada berkat Abraham, Ishak dan Yakub, ada berkat dari Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kita yang percaya kepada Dia. Tetapi saudara, berkat itu, kesembuhan itu tidak akan engkau terima sebelum engkau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu, sebelum engkau melepaskan hakmu. Oh, ketika Tuhan meminta kepadamu, engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Hari-hari ini di mana orang tidak bergereja, orang jadi malas untuk memberi kepada Tuhan, orang menjadi lupa untuk memberi kepada Tuhan, orang menjadi lalai untuk memberi kepada Tuhan. Maka saudara, engkau tidak menerima berkat daripada Tuhan. Tetapi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, meskipun engkau di rumah, meskipun engkau tidak beribadah di gereja, tetapi jangan lupa engkau memberi kepada Tuhan. Karena ketika engkau melepaskan hakmu, engkau memberi kepada Tuhan, Tuhan punya alasan untuk terus memberkatimu, untuk terus membuka jalan di depanmu, untuk terus memberikan kekuatan, kesehatan, berkat, anugerah, keselamatan dalam hidupmu. Jadi hari ini berilah, maka engkau akan diberi. Oh, ampunilah, maka engkau akan diampuni. Lepaskanlah, maka engkau akan menerima hal yang baik daripada Tuhan. Haleluya. Bapa, hari ini aku berdoa, mari engkau buka mata rohani kami untuk melihat kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus memberi, bahwa kami harus melepaskan,
bahwa kami hanya mengasihi Engkau saja dalam dunia ini, dan bukan mengasihi uang, mengasihi orang lain, bahkan mengasihi siapapun dalam dunia ini. Biarlah hati kami hanya, oh Tuhan, terikat kepadamu dan bukan terikat kepada manusia, terikat dengan keuangan, terikat dengan harta benda, terikat dengan siapapun dalam dunia ini. Biarlah kami hanya terikat kepada Engkau Tuhan, dan bukan terikat dengan hobi, dengan segala sesuatu dalam dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melepaskan semuanya, kami menerima segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengampuniku. Hari ini aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Siapapun yang bersalah kepadaku, yang mencuri dariku, yang mengambil dariku, yang menyakiti hatiku, aku ampuni Tuhan. Aku lepaskan pengampunan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa baginya, biar dia diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan tercurah kepada orang yang menyakitiku, orang yang mencuri dariku, orang yang mengambil dariku. Aku berdoa, kiranya dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, dan Tuhan mengampuni dosanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini segala sakit penyakit, segala roh dosa yang mengikatku oleh karena aku tidak mengampuni, aku tolak patahkan di dalam nama Yesus. Pergi dari hidupku dan jangan datang lagi. Semua roh sakit hati yang membuat aku kecelakaan, karena musibah, sakit penyakit, mengalami kemalangan, mengalami duka cita, aku tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan jangan datang lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan pengampunan karena Tuhan sudah mengampuniku. Aku mengampuni orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengampuni orang lain. Mari datang Roh Kudus, memenuhi hatiku dengan kasih-Mu. Datang Roh Kudus, memenuhi rohku dengan anugerah-Mu, supaya aku penuh dengan kasih Allah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Oh, dengan luar biasa, dengan cinta yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Gembala, keluarga, kehidupan keluarga, dan anak-anak keluarga. Haleluya. Di bawah kita mau mendengarkan pengumuman. Victory tiap hari Senin jam 7 malam, Victory Woman tiap hari Selasa jam 6 sore, Spike Cafe tiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam, doa pelayan Tuhan, latihan singar dimulai dari jam 6 sore, ibadah hari Minggu, ibadah pertama live streaming jam 7 pagi, lalu jam 10 akan diadakan di gereja dan juga kita live streaming dari gereja. Lalu untuk persembahan, di belakang saudara itu ada kotak persembahan, sudah ada kas untuk gereja, perpuluhan, diakonia, bangunan. Jadi bisa Bapak Ibu Saudara yang datang sini memberikan persembahan di belakang. Dan yang beribadah dari rumah bisa memberikan dalam transfer ke rekening gereja. Itu pengumuman. Di bawah waktunya kita mau menutup ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan atas waktu-Mu Tuhan, pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat dari-Mu, berkat firman-Mu. Amin. Oh Allah yang luar biasa. Haleluya. Engkau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita angkat pujian. How great is our God. Terima kasih.